Bihi walituqa hasana haskuluhum linahwihi fa min adimi syanihi lam tawihi fa usribas ma'na dhamiri syani fa uribas bilhani bil alhani summa sholatu ma salamin laiki ala nabi afsahil malaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man asqal Qur'ana bil irabi wa ba'du falam anna ulama tasawwur julul wa ma'al kalami mutasawwur wa kana matluban asyada talabi minal warawi bil lisanil arabi fayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati dafiqatil ma'ani wa nahu awalan ayulama idil alamu dunahu la yufhama wa kana khairu qutbihi saghira kurasatan latifatan syahira fi urdiha wa usmiha wa rumi alafa ibnu al-jurumi matafa'at ajillatun fi ilmiha mamataraw millatin fi hasmiha nadam tulanat al-badi'an muhtadi bil asli fi taqribihi lil muhtadi wa qad hadaftu minhu ma'anhu ina wa zidtu fawaidan bihalina mutamiman li ghalibil afwabi faja'a misla syaril kitabi su'iltu fihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli wa bin wasiki idil fata hasbati qadiru fi wa kullu ma lam yantaqid lam yantafi' fa nas'alul manana ayyujirana minan liyahu dha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi malikana bi hifdihi wa fahmihi kalamuhum lafdun mufidun musnadu wa kalimatul lafdul mufidul mufradu bismin wa fi'lin summa harfin dan qasim wa hadhihi salasu waliyal kalim wal qawlu lafdul qad afada mutaqa kalakum wa qadra inna zaidan yataqaw fi tanwini wa wafti urif wa bilami wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qadwasini wa ta'itani sima taskini wa tafa'ala mutaqan kajitali wa nuni wa yafif ala nawafali wal harfu lam yasulahu alama illati faqabuli ala da'irabum damiru akhiril kalif tadiran awla tari'anil ulif aksamu arba'an batu tabarrakun manasul wa kada jasmul wajah wa kullu ghairu jasmi fi asma yaqa wa kullu fi fi'li wa hamdun tana wa sa'irul asma'i haitsu la shibah qaraba min al-hurufi murabba ridil asma'i mabniyun khala mudari'in min kulli nunin khala li rafi minha dhammatun wawul alif kadaka nun sabitun lamun hadif fadamu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jami tasirin ka ja'al abudu wa jami ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabi ka ya'ti wal waw fi jam'i dhukuri salimi ka sholihuna ulul makarimi kama atas fil hamsatil asma'i wa yalati ta'ti ala wilai abun ahun amun wa fuadu jaro kullu mudhafan mufradan mukabbara wa fil musanna nahu zaidanil alif wa nunu fil mudhari' alladhi uridi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'uma wa taf'alina tarhamina hali wa syaharat fil hamsatil af'ali lin nasbi khamsun wa ya fatatun alif kasrun wa ya summa nunun tan hadif
فانصب بفاتمة بضم قطرفي إلا كهندة ففتح واجعل الناس بالهمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عريف والنصب في الاسم الذي قد سمي وجمع تذكير مصاحبيا والهمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف النون رفع مطلقا يجب علامة الخفض الذي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة خفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بضم حيث ينصرف وخفض بياء كلما بها نصب والهمزة الأسماء بشرطها تصيب وخفض بفتح كلما لم ينصرف مما بوصل فعل صار يتصل بأن يهز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. Sekarang kita masuk ke penjelasan Salma dan tetangganya Sum'at. Salma wajaratuha Sum'at. Salma dan tetangganya Sum'at. Salma adalah seorang anak kecil perempuan yang baik. Dia mempunyai tetangga yang bernama Sum'at. Salma ini mempunyai akhlak yang baik. Dia dicintai keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang mengenalnya. Karena dia ini mempunyai sikap yang baik, akhlak yang baik. Siapa tadi? Sum'at. Sum'at adalah tetangga Salma. Mereka berdua itu satu sekolah. Di sini diceritakan Salma dan Sum'at itu satu sekolah. Suatu hari sekolah mengadakan piknik ke kebun binatang. Salma tahu kalau Sum'at itu tidak bisa ikut karena tidak punya biaya. Kemudian Salma bilang ke ayahnya, "Ayah, aku ingin mengajak Sum'at." Mendengar itu ayahnya gembira. Ayahnya gembira karena beliau tahu kan kalau putrinya mempunyai welas asih kasih sayang terhadap teman-temannya, terhadap tetangganya yang tidak mampu. Terus berangkatlah Salma dan tetangganya tadi Sum'at ke kebun binatang. Di sana mereka berdua melihat hewan-hewan, belajar, ada berbagai jenis hewan di sana. Terus setelah beberapa saat akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan kepada kedua orang tuanya apa yang ia lihat di kebun binatang. Itu tadi aku melihat jerapah. Ibu, aku tadi melihat gajah. Ibu, aku tadi melihat burung-burung yang indah. Orang tuanya sangat senang dengan keceriaan Salma. Kemudian apa yang bisa diambil dari cerita ini? Bahwa kita harus selalu baik dengan tetangga, apalagi dengan tetangga yang kurang mampu dari kita. Itu harus berbuat baik, tidak harus materi. Berbuat baik itu tidak harus materi. Dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan mata kita itu bisa berbuat baik. Kalau ada tetangga yang minta bantuan, kalau kita bisa diusahakan membantu.
sebelumnya itu ada jangan menyakiti tetangga dengan melempar dindingnya, melempar kacanya. Kalau di bab ini tadi contoh seorang anak kecil perempuan yang membantu tetangganya yang kurang mampu dengan membayarkan biaya piknik tadi supaya bisa ikut pergi ya. Pokoknya kita itu kalau bertetangga harus yang baik. Kalau di pondok misal kita tetangga di pondok siapa? Tetangga di pondok itu tetangga kamar, tetangga lemari, itu harus berbuat baik. Kalau kita dijenguk teman kita yang rumahnya jauh, nggak pernah dijenguk, pas kita dijenguk dibawakan makanan banyak, kita memberi atau mengajak makan bareng, itu cara bertetangga dengan baik. Jangan menjelek-jelekan, apalagi dengan yang orang yang tidak sempurna apanya, tidak sempurna misal ekonominya atau fisiknya yang kurang. Ada toh teman-teman kita yang fisiknya ada yang kurang, nah itu jangan menjelek-jelekan. Harus bertetangga dengan baik, nanti Allah murka. Percayalah, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan kepada orang lain akan balik kepada kita. Kita melakukan kebaikan, kita berbuat baik kepada orang lain, percayalah bahwa suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita. Atau kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain, percayalah suatu saat perbuatan itu akan kembali kepada kita. Dan ya, kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada sesama. Sudah dijelaskan di bab awal-awal kepada orang tua, kepada kerabat, kepada guru-guru, kepada teman, dan ini tadi kepada tetangga. Jangan hanya tinggal sebelahan, jangan hanya sementing aku rawat ya. Ada pepatah mengatakan lebih baik diam, tapi apa? Kalau kita diam saja, ada teman kita, ada tetangga kita yang butuh bantuan, kok ya kita bisa bantu? Semestinya harus dibantu. Ada yang butuh pertolongan, ya kita tolong. Tidak harus dengan materi, dengan tenaga kita itu bisa membantu meringankan. Kalau di rumah ibu sering pinjam-pinjam dengan tetangga alat-alat dapur misal, kalau kita baik dengan tetangga, suatu saat kalau kita butuh bantuan tetangga, mereka pasti akan membantu. Jadi orang baik itu tidak akan pernah rugi. Meskipun misal kita berbuat baik, seolah-olah apa yang kita perbuat akan mendapatkan perlakuan yang sama, seolah-olah. Tapi kadang kita mendapatkan tidak sesuai yang kita lakukan. Nggak apa-apa. Kita berbuat baik kepada si A, tapi si A bodoh amat, tapi si A tidak berbuat baik balik. Nggak apa-apa. Suatu saat Allah pasti akan ganti
Jadi jangan pernah berpikiran mau ngewangi kae, mau nulungi kae, kalau menyempelek jangan gitu, jangan seperti itu. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak membantu? Ya, harus berbuat baik kepada semua orang, kepada tetangga, orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan kita. Tetangga kamar, tetangga lemari, itu orang yang setiap hari akan ketemu. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, ya kita jenguk. Kalau ada tetangga yang pulang dari umroh, jenguk. Kalau ada tetangga yang habis lahiran, dijenguk. Tapi kita masih kecil, ya, kalian masih kecil, pulau masih kecil. Tuh, kalau ada teman sekamar yang sakit, dicarikan obat ke ibu kamar, dicarikan obat ke ibu kesehatan, diambilkan makan, gitu. Kalau ada yang muntah itu diantar ke kamar mandi, diantar ke kamar mandi. Nah, yang ada yang sakit, yang nggak bisa ke kamar mandi, dipapak ke kamar mandi, lantai 1 bisa, atau ke lantai derajat kalau ya. Itu nih, itu akhlak seorang anak perempuan yang baik terhadap tetangganya, terhadap orang lain. Kalau ada teman kita yang senang, kita juga harus ikut senang. Jangan malah ada teman kita yang senang, kita malah sedih, berarti ada yang tidak beres dengan hati kita. Kalau ada teman yang sedih kok kita senang, itu ada yang tidak beres dari hati kita, ada penyakit hati di sini. Kalau ada teman yang sedih, kita ikut sedih. Kalau ada teman kita yang senang, kita ikut senang. Jangan sampai kebahagiaan mereka menyakiti hati kita. Kalau kita berbuat baik, orang lain akan senantiasa senang ketika kita senang, akan senantiasa sedih ketika kita bersedih. Pentingnya berbuat baik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman. Kok misal di jalan ketemu si A, yang biasanya bareng si B, kok si A sendirian, ditanya si B kemana kok gak pernah kelihatan. Itu salah satu bentuk kepedulian kepada orang lain. Ditanya kalau gak ada kabar, ditanya. Kalau berpapasan di jalan, tersenyum, salim. Misal pas jajan di kantin ketemu, ya tersenyum. Atau pas antri makan di dapur, kalau kita bawa lauk misal, ya dikasih. Itu cara yang baik